Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan, perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 9 ayat 1-3. Tertulis demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Saudara dikasihi Tuhan, seorang wanita yang mengalami kecacatan pada kakinya mempertanyakan pada Tuhan mengapa ia bisa mengalami kondisi seperti itu. Selama bertahun-tahun, pertanyaan itu terus menjadi pertanyaan yang nampak tidak ada jawabannya. Sampai suatu ketika, ia mengalami suatu titik balik, di mana ia tidak lagi mempertanyakan mengapa, tapi menerima keadaannya dan mulai bisa mensyukuri anugerah Tuhan dalam hidupnya. Ia mulai fokus pada apa yang menjadi kelebihan yang dimilikinya dan menjalani hidup dengan penuh semangat dan iman. Iman adalah tentang mempercayai Tuhan meskipun kita terkadang tidak mengerti rencananya. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan saya pribadi kepada Tuhan yang masih menjadi sesuatu yang tidak saya tahu jelas mengapa. Tapi saya tidak mau terus-menerus berada dalam sikap bertanya mengapa. Tapi saya memilih untuk berhenti menanyakan hal itu dan melanjutkan kehidupan sampai suatu saat saya akan mendapatkan jawabannya ketika berjumpa dengan Tuhan dalam kekekalan. Kita tidak perlu mengerti semua hal, tapi cukuplah bagi kita untuk mengetahui bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita. Tuhan punya rencana yang besar buat hidup saudara dan saya. Tuhan punya rencana yang indah buat kita, yang pasti akan tergenapi. Tidak peduli bagaimana situasi dan keadaan kita, kalau kita mulai membuang perasaan mengasihani diri sendiri, berhenti menyalahkan keadaan, berhenti menyalahkan Tuhan, berhenti larut dalam tanda tanya, dan memilih untuk maju melangkah, maka tidak ada yang akan dapat menghalangi kita untuk menjadi pribadi yang maksimal seperti yang Tuhan rancangkan. Dalam Yohanes 9 ayat 1-3 ini, kita membaca tentang murid-murid Tuhan yang mempertanyakan mengenai siapa yang salah sehingga orang itu buta. Sejak dulu sampai sekarang, sudah menjadi kebiasaan kita tanpa sadar untuk mencari-cari kesalahan seseorang dan menimpakan kesalahan itu kepadanya. Dan ini berhubungan dengan pertanyaan mengapa. Mungkin ada di antara kita yang sampai hari ini bertanya-tanya mengapa. Mengapa saya tidak lulus? Mengapa saya di PHK? Mengapa orang yang saya cintai meninggal? Mengapa saya dilahirkan dengan kekurangan? Mengapa begini? Mengapa begitu? Dan berbagai pertanyaan mengapa lainnya. Ingatlah bahwa ada hal-hal yang perlu kita biarkan untuk tidak kita mengerti. Dan kita hanya perlu fokus untuk melangkah terus, maju dalam iman pada rencana Tuhan. Tuhan Yesus menjawab kepada para muridnya bahwa itu bukan karena kesalahannya dan juga bukan karena kesalahan orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Sungguh luar biasa jawaban Tuhan. Tuhan mau kita tidak fokus pada mengapa, tapi Tuhan mau agar kita mempunyai respon yang benar dan bertindak lanjut ke depan untuk berjalan dalam iman, percaya bahwa Tuhan punya karya yang indah dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan,
Kalau ada hal-hal yang tidak kita mengerti dalam kehidupan ini, yang membuat kita bersedih, berduka atau kecewa, jangan tinggal terus dalam keadaan itu. Berhentilah mempertanyakan mengapa. Berhentilah menyalahkan keadaan. Berhentilah menyalahkan diri sendiri, orang lain ataupun Tuhan. Mari jalani hidup dengan penuh sukacita, iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Percayakan hidup kita padanya. Tuhan punya sesuatu yang besar di hadapan kita. Setiap keadaan apapun akan menjadi kesempatan untuk kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan dari karya Tuhan di hidup kita. Mari percaya saudara, dan berhenti bertanya mengapa. Karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar akan dinyatakan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa yang selalu peduli dan mengasihi kami. Terima kasih, kami bersyukur padamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang membuat kami mengerti, sadar bahwa kami tidak perlu terus-menerus larut dalam sikap bertanya mengapa, ataupun larut dalam sikap menyalahkan keadaan diri sendiri ataupun menyalahkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini telah bersikap yang salah. Kami mohon pengampunan Tuhan. Kami mau bersikap yang benar, meresponi setiap keadaan, dan mempercayai bahwa Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup kami. Dalam segala situasi keadaan kami pasti akan alami karya Tuhan yang indah. Ada pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Teruslah pimpin kami untuk berjalan dalam rencana-Mu dan mengalami kemenangan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, tugas, pekerjaan, dan pelayanan serta segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu situasi dan kondisi negara bangsa kami, agar Tuhan melawat, memberikan keamanan, pemulihan, dan pertolongan bagi saudara-saudara kami yang sedang terdampak bencana dan berbagai situasi yang sulit. Kami bawa kepadamu ya Tuhan setiap permohonan doa dan setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan memberikan pertolongan. Kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.